Wih, mantap nih. Halo guys, kenalin ini ada gua, Christian, dan ini teman gua. Fernando. Oke. Jadi kenapa kita ada di sini? Sebenarnya kita cuman dua orang pengangguran, nggak juga sih. Suka bahas film aja sih. Yes. Enggak. Kita emang kayaknya suka banget ngomongin film ya, kadang-kadang ketemu gitu ya. Jadi ya kalau ketemu kadang lupa waktu sendiri, abis kegiatan nongkrong makan asli nggak inget waktu lagi dah buat ngomongin film asli. Jadi alasan kita buat ini sih sebenarnya itu tadi, biar kita ada tempat untuk ngobrol aja sih, ngobrol film dan nyaman, dan kenapa enggak untuk bisa berbagi dengan teman-teman semua. Kita di sini bukan untuk menggurui, bukan sok paling tahu, tapi ini hanya sebagai opini kita Betul. tentang film-film yang akan kita bahas nantinya. Jadi ini adalah episode 1, so enjoy. Jadi hari ini spesial sih. Jujur Kenapa? bagi gue spesial sih. Kenapa spesial? Gue nggak nyangka aja bakal terjadi. Kita udah ngobrolin dari berapa lama ya? Lu udah Mas itu nyebut rencana ini udah berapa bulan yang lalu ya, tapi baru hari ini nih, baru kali ini kita bisa bikin beneran loh. Asli gue lumayan. Wow, akhirnya kejadian gitu. Bener. Udah lama sih kita pengen bikin podcast, akhirnya waktu ini ketemu, mungkin emang ya udahlah. Film pertama yang akan kita bahas nih, ini menarik banget sih, jujur bagi gue spesial. Kenapa? Karena ini mirip gue banget, Apa tuh? sama-sama badut. Badut. Oh, gue tau nih mengarah kemana nih. Tau lah, tapi Oke. badutnya bukan badut biasa. Ini badut spesial yang bisa bikin semua orang merindingnya. Ketakutannya itu beda yang dihasilkan. Jadi kita bahas apa? Pennywise, bukan? Oh, bukan dong. Oh, bukan. Dong. Boleh sih nanti. Boleh. Yang penting, Badut serem itu. yang penting badut aja. Iya. Oke, sip. Jadi kita mau bahas apa? Joker. Joker. Joker apa? Folie à deux. Itu dia. Kayak gitu bukan sih cara sebutannya, bahasa Prancis gue kurang tahu deh. Ya, folie à deux itu lah ya. Atau polimer. Gak ada yang tahu lah ya. Nah, Oke, jadi di sini kenapa kita bahas Joker pertama, karena kita tahu Joker sudah memberikan pengumuman, mungkin prediksinya bakal hadir di bulan depan ya. kalau di US kan bakal tayang 4 Oktober, tapi kalau di Indo belum ada pengumuman ya. 4 Oktober, dan kemarin juga sudah rame kita lihat ada gala ya, gala premier di US yang Oh, itu bukan US, itu dia pembuka. Sorry, bukan pembuka. Dia kayak mau rebut untuk trofi, sebutannya untuk Golden Lion film terbaik ya di Venice Film Festival. Jadi dia salah satu film yang, nah sekarang dia premier di sono juga, Venice Film Festival. dan itu cukup menjadi berita hangat kemarin, soalnya sampai standing ovation ya. Katanya sampai 11 menit sih. 11 menit sih, tapi kita lihat aja nanti. Kita bersama-sama nunggu dengan kehadiran Joker ini. Ya. Ya. Folie à deux. Folie à deux. Lo tau gak artinya apa Folie à deux? Nggak tahu sih, jujur gue bukan orang Prancis sih. Oke. Lo gak sempet penasaran gitu cek di Google artinya apa gitu? Penasaran, tapi biar nggak kasih tahu aja. Oh, kalau kan gue sempat cek Google juga kan, penasaran artinya apa sih? Oh, pas gue cek Google baru tahu tuh bahasa Prancis. Terus pas lihat definisinya, ternyata ini dua orang yang kelakuannya, keadaan mentalnya nggak beres, yang nggak benar. Jadi emang cocok banget sih untuk menggambarkan sosok Joaquin Phoenix sebagai Joker dan Lady Gaga sebagai Harley Quinn. Ini kita juga mau ngomongin Lady Gaga nih. Gimana guys? Kita tahu bagaimana Lady Gaga itu sebelum dia memerankan film, kita udah ngeliat gimana ke apa ya, vibe-nya itu ya kayak Harley Quinn sekarang gitu, kegilaannya, ide-idenya yang lumayan nyentrik, berpakaian yang lumayan nyentrik, dan akhirnya ini kayaknya tuntutan fans juga nggak sih pengen Lady Gaga jadi Harley Quinn? Kalau sebelumnya diumumin kalau dia tuh di cast sebagai Harley Quinn, gue kurang tahu ya. Tapi kayaknya emang tetap Margot Robbie sih yang fan favorite ya. Cuman karena Margot Robbie kita tahu lagi hamil, lagi ya semoga anaknya juga sehat dan nggak jadi Harley Quinn anaknya. Ya. Oke. Folie à deux tadi dua orang yang Emang mereka secara keadaan jiwa emang nggak beres. Kalian kalau penasaran gimana trailernya bisa nonton di Instagramnya Warner Bros ya. Warner Bros, yes, di YouTube juga bisa. Dan yang kedua ini kan kemarin
beberapa kritik sudah nonton juga kan di Venice Film Festival kan. Di Rotten Tomatoes sejauh ini yang baru masukannya baru berapa puluh critics, tapi skornya udah dihitung. Jadi dari sekian puluh itu yang kasih positif cuman 60%. 60. Jadi sebenarnya agak shock ya. Soalnya kan orang kira bakal tinggi gak sih, kira-kira kan film kayak gini udah diantisipasi banget gitu kan. Benar. Tapi gue kemarin pas nonton trailer, wah gila itu merindingnya parah sih. Merindingnya sampai mau nangis, serius itu nggak bercanda, nggak gimmick, nggak dilebay-lebayin, tapi benar-benar mau nangis karena saking excitednya gitu loh. Semoga aja hasilnya nggak mengecewakan ya guys. Jadi kan kemarin kan kami ke premier Beetlejuice kan, jadi pas sebelum filmnya dimulai ditayang, mereka tuh sempat mainin iklan Joker Follow Jokes, dan ini baru pertama kali sih Christian nonton trailernya. Emang dia bilang pengen nangis pas itu, kayak terkagum ya gitu ya. Kagum banget, gila sih. Emang apa? Gue juga rasa sih pas itu gue nonton di YouTube pertama kali udah dapat banget filmnya, kayak apalagi pas kita lihat ya Lady Gaga sama Joaquin Phoenix saling dansa, nyanyi, saling bikin chaos bareng-bareng gitu. Iya. Romantis dengan cara yang lain juga. Yang berbeda banget, jangan ditiru ya. Romantis sih, keren sih, coba deh itulah. Oke, jadi sinopsisnya apa sih Solid Dogs ini? Solid Dogs, jadi yang gue inget ini lanjutin endingnya Joker, yang Jokernya udah ditangkap sama pengadilan gitu ya. Jadi nanti filmnya dimulai dengan Joker udah di dalam penjara Arkham Asylum. Udah terkenal banget ya di dunia Batman, Arkham Asylum. Terus kita dibawa dikasih lihat bagaimana Joker, gimana sih perilaku dia di dalam Arkham gimana. Terus nanti juga bakal kayak Oppenheimer gitu, banyak scene pengadilan katanya. Si Joker sebagai subjeknya, nanti dia kasih perlawanan sendiri juga ada gitu loh. Dan nanti yang gue pengen tunggu sih yang dia ketemu Harley di penjara, terus kabur bareng dan chaos di jalanan di kota, sampai itu yang kalau lu inget video itu yang ikonik yang mereka di depan gedung apa gitu, gedung DPR apa tuh gitu. Mereka dikelilingi banyak press, supporter atau yang wartawan gitu kan. Dah dansa-dansa kayak gitu tuh. Itu ikonik sih. Itu gila. Dansanya yang kayak di yang kayak orang ngomong gitu. Iya. Tapi itu nggak tahu ya, pembawaan vibe mereka emang gila sih. Cocok banget, gue dapat chemistry mereka gila. Asli. Itu nggak tahu sih, gue pengen ngomongin itu terus sih. Soalnya Harley Quinn mungkin dikenal waktu beberapa kali muncul di Suicide Squad ya. Suicide Squad. Dia mungkin nggak se ekstrim Joker. Tapi karena ada Harley Quinn ini bisa membawa dampak untuk Joker yang jadi lebih baik. Lebih lembut gitu. Atau lebih menjadi lebih gila. Oke. Karena sebelumnya udah gila, udah kayak gitu, cuman nggak tahu ya, gue ngerasa seperti kita aja lah jatuh cinta. Manusia biasa, bukan Joker. Manusia biasa jatuh cinta, ada orang yang dia dikasihi di sebelahnya, itu pasti rasanya beda. Pasti rasanya pengen nunjukin sesuatu yang dia punya dan pengen ngelakuin bareng-bareng terus gitu. Jadi ini kita bisa ngelihat sisi lain bagaimana seorang psikopat atau sosiopat kayak gitu ngerasain jatuh cinta nih dengan sesama orang-orang yang memiliki mental seperti itu, sosiopat, psikopat gitu. Itu gak tahu sih gimana nanti mereka bakal ngebawainnya, tapi jujur gue gak sabar banget, makanya gue pengen ngomongin itu terus gitu. Kalau misalnya kita lihat di film Suicide Squad yang 2016 itu kan udah ada ya hubungan Harley Quinn sama Joker, tapi kan Jokernya itu yang beranin Jared Leto. Benar. Harley Quinn itu Margot Robbie. Benar. Tapi kayak mungkin gara-gara filmnya emang kurang, jadi hubungan mereka juga gak diomongin gitu loh, jadi udah bukan bahan pembicaraan. Benar, gue setuju banget, nggak diomongin. Itu salah satu, kan tahu teknik menurut gue berhasilnya suatu hal itu sampai diomongin dan orang bakal ingat. Gitu. Dan ini melekat banget sih, jujur bagi gue melekat banget bagaimana si Lady Gaga jadi Harley Quinn ini sih. Gue juga puji banget sih, maksudnya Lady Gaga kan emang dikenal sebagai penyanyi. Pas
dia diumumin di casting sebagai Harley Quinn, gue favor in favor aja sih, soalnya dia punya portofolio Yes. A Star is Born ya, yang dia main Iya. sama Bradley Cooper itu. Yes. Nah itu, terus dia pernah main di filmnya yang ada Adam Driver yang keluarga Gucci. Oke. Emang role dia emang cocok sih kalau misalnya jadi antagonis yang agak ke sisi yang ini ya, yang depresi, bukan yang happy gitu ya. Terus dengar-dengar katanya bakal ada disangkut pautin ke ini nggak sih, universe di DC? Oh, oke. Maksudnya Elder nih Wall. DCU-nya yang baru dibikin James Gunn. Yes. Ah, itu kan ini Apa sorry namanya? DCU, DCU. DC Universe. Oke. Ini yang apa? Kan film pertama dia Superman bakal keluar tahun depan kan. Oke. Tapi Joker ini, Deus, The Batman, The Penguin ini semua ini bukan bagian dari DCU. Jadi mereka ini bagian dari universe namanya DC Elseworlds. Elseworld. Jadi di luar kontinuitas DCU. Jadi nanti mungkin kita dapat Batman, Joker sama Harley Quinn yang berbeda di DCU. Bukan Robert Pattinson, bukan Joaquin Phoenix, bukan Lady Gaga mungkin. Oke. Jadi mereka emang apa namanya, sengaja dibikin Elseworlds supaya mereka universe mereka tetap bisa dilanjutin lagi gitu loh. Gak ada sangkut pautnya sama DCU. Oke. Aja dari pengalaman orang lain ya. Nah, oke. Pengalaman universe lain ya. Ya, kita tahu lah ya. Ya tau lah. Ya. Gua nggak bilang itu jelek, tapi itu ya mungkin pengen sesuatu yang beda belajar tentang universe kan. Karena film universe kayaknya lagi naik banget deh. Banget, apalagi Marvel Cinematic Universe ya. Dan ini yang menang Oscar siapa yang bukan No. everywhere Everywhere, everything, all at once. All at once. Yang Michelle Yeoh kan. Oscar juga kan. Itu Universe juga kan. padahal cuma standalone film loh, tapi secara konsep universe itu nih, sorry ya Marvel, tapi Doctor Strange tuh yang kedua nggak bisa saingin Everything Everywhere itu loh, jauh banget, padahal emang namanya udah Into the Multiverse. Enggak ya? Nggak kalah banget Michelle Yeoh lu. The best emang. Emang luar biasa nenek-nenek itu. Ya kita harus puji ya orang Asia sama Asia ya. Sama Asia. Soalnya dari Parasite juga menang Oscar lah ya, tapi itu benar. Ya. Oke, balik ke Ya. Joker tadi. Nah, Dok, expect lu ke film ini bakal kayak gimana kira-kira? Ekspektasi ke Joker Production ya. Yes. Oh sih ya simple aja ya. Gue expect chemistry-nya Lady Gaga sama Joaquin Phoenix bisa menyatu banget. Jadi pas di screen emang dua-duanya ini ya bisa saling cocok aja gitu ya. Wah harapnya gitu. Terus kalau dari segi cerita mungkin menarik sih ya, apalagi yang pakai tema dia di penjara diadili. Terus ada aja tuh supporter yang membela dia. Kita mungkin bisa melihat momen-momen yang rebel ke pemerintah ya, ke peraturan. Terus kalau kayak film, gue sih ya happy ya kalau bisa kayak ada Batman atau siapa muncul gitu, tapi kayaknya nggak mungkin lah. Ini film tetap fokus ke mereka berdua doang nih. Oke. Kalau gue sih ini sih benar. Kalau gue tadi itu yang pertama sempat diomongin bagaimana relasi cinta dari seorang sosiopat bersama itu gue nggak tahu gimana, menarik. Terus gimana nih ini orang nggak benar, maksudnya oke, kita tahu yang cinta yang pertama dia tersakiti kan, tersakiti karena keadaan, karena sesuatu lah, dia akhirnya jadi Joker kan. Akhirnya dia ngerasa udahlah, kayak udah semua ini apa sih gitu, gue pengen jadi diri gue aja gitu nggak sih, kayak tertekan sama dunia. Tapi akhirnya ya ini yang kedua, gimana bisa seorang ngelanggar hal, kita ngelanggar itu salah kan, udah tahu kan itu prinsip peraturan. Baru belajar kemarin ya. Ya, belajar. Dapat matkul itu kebetulan ya. Baru belajar itu, tapi ini dibela. Ya. Dibela. Nggak cuma 1-2 orang, mungkin kita banyak banget masanya. Kita lihat mungkin oke lah, keluarga pasti
sedikit banyaknya ada yang ngasih kita gimana kamu salah, tapi tetap dengan tegas menegur dengan kasih. Ya. Ini mereka masa mendukung semua itu banyak banget mendukung Joker. Kayak buzzer sih. Kayak buzzer. Gue nggak tahu lah ya, itu udah beda universe. beda dulu. Ya, tapi bagaimana dia gimana bisa membuat masa yakin kalau yang dia lakuin itu benar, yang dia lakuin itu nggak salah. Dan itu aneh, anomali kalau mau dilihat ya, karena sejauh ini yang kita lihat buang sampah sembarangan salah, udah sesimpel itu. Tapi ini itu gua masih nggak paham. Dari yang pertama pun sebenarnya sudah ada masa kan, udah ada masa, cuman gua masih nggak ngerti sudut pandang dari penontonnya gimana, sudut pandang dari masa itu bisa mendukung Joker. Itu sih, lu ada opini nggak menurut lu kenapa masa itu bisa dukung Joker sih? Kalau dari kota Gotham sendiri kan juga sudah terkenal ya, Iya kota sih. yang gak makmur gitu lah, Benar. banyak korupsi, KKN juga tinggi kan. Jadi kalau misalnya ada yang rebel nih, sosok rebel kayak figur gitu kayak Joker, mereka tuh punya ya, sosok untuk diikuti gitu, ada leadernya yang mereka bisa terinspirasi oleh dia gitu loh. Jadi makanya bisa sebanyak itu masanya yang membela Joker sama Harley Quinn. Tapi setelah membela apa lagi? Apa kira-kira? Kan mereka udah dapat figur, udah dapat leader. Apa lagi? Apa yang bakal mereka Ya, lakuin? mungkin kayak di The Batman ya, jadi apapun yang dia suruh mereka lakuin. Misalkan suruh damage the city properties, mungkin mereka mau aja. Saking mereka udah hopeless sama pemerintah kotanya, mungkin gitu loh. Ya. Tapi berarti Joker 2 ini mungkin bakal nyerang pemerintah nggak? Gue yakin sih iya. Jadi mungkin kan di film sebelumnya kan dia tuh bukan orang pemerintah, Ya. tapi dia tuh kan presenter TV ya. Yes. Ini mungkin bisa aja dia mungkin target ke orang pemerintahan. Mungkin Thomas Wayne mungkin aja bisa ada orangnya muncul atau apa gitu, papanya Bruce Wayne ya. Ya. Itu gue jujur nonton di bioskop pas TV ditembak gue ketawa. Cuar. Kayak wah gila, kaget gue tiba-tiba. Hah? Gak disensor lagi Gak gitu. sensor itu keren sih. Yes. Cakep. Dari segi musik sinematik menurut lu gimana? Yang pertama tuh kalau kita ingat, kita kan ini ya udah lama filmnya ya, tapi kalau misalnya bisa utik, dia tuh banyak adegan yang dia dansa gitu, ada diputerin lagu-lagu musik gitu, tapi mungkin emang bukan itu sih yang kita ingat. Kita ingatnya yang emang adegannya tadi tembak kepala si Murray, yang lain gitu ya. Yang dijadiin meme di tangga. Iya. Mirip itu ya. Itu kalau ada poster yang film kedua ini ada kok yang Ada. mirip di tangga itu juga Yes, tuh. Ini dia bareng Harley tuh. yang di tangga trial, Iya. depan trial court itu kan. Iya. Bukan trial court. Lagi Gedung itu kan. lagi apa gitu. Iya. Mirip gitu gue nyatat. Ya. Nah, menurut lu nih, kan dia untuk Joker film pertama dia kan menang Oscar Best Actor kan, Best Actor. Menurut lu dia di film ini mungkin gak sih dapat setidaknya nominasi itu lagi Best Actor in a Leading Role? Karena dari awal gue udah ngomong excited, mungkin nominasi ya. Oke, lu berarti ekspektasi lu juga lumayan tinggi dong ya? Tinggi banget ke Joker ini karena Oke. lihat trailer ini sampai mau nangis coy. Seingat gue nggak pernah deh gue sampai mau nangis kayak gitu nonton trailer doang. Itu sih. Jadi gue nggak bisa ngomong apa-apa lagi karena itu ekspektasi gue tinggi banget untuk Joker ini. Jarang gue untuk ngomongin film ini ya, sampai ekspektasi kayak gitu. Karena gue jujur udah beberapa tahun terakhir ada film baru gue nggak nonton trailer. Oke. Karena gue ya udah pengen nikmatin langsung filmnya aja gimana, atau nunggu review aja, ada reviewer di Indonesia kan banyak gitu sih. Emang Deadpool and Wolverine kemarin lu
Nggak nonton trailer. Enggak sama sekali. Oke juga sih, soalnya banyak spoiler sih. Pintar Tapi juga. tapi kan lu sempat ada ini nyuruh gua, coba nonton. Gua ada nih lihat dikit, oh ya udah kan. Gua nggak mau gitu. Racun ya anjir. Tapi sosial media wah gila sih trailernya Parah, udah parah. seru. Gitu. Cukup susah menghindar itu. Nah, lanjut. Terus menurut lu gimana kalau dunia itu ada di Indonesia? Gimana Joker itu kalau ada di Indonesia? Atau ada nggak sih menurut lo sosoknya Joker di Indonesia? Di Indonesia sosok kayak gitu. Karena kita harus balik ke era-era dulu kali ya, yang masih banyak orang-orang pemberontak. Kalau untuk sekarang ya, gue nggak kepikiran sih untuk yang sekarang ya. Soalnya orang begituan pasti cepet dibungkam, nggak bakal dapat perhatian media, panggung yang segede itu lagi dan secepat itu nggak, susah pasti. Emang menurut lo ada yang kayak dia di sini? Kalau sosoknya sih gue nggak tahu ya, lebih ketakut sih. Ya pasti sih. Lebih ketakut sih soalnya ini sosial media ya. Iya. Tapi kalau ada sosok itu bakal chaos sih. Negara sebesar Indonesia, seluas Indonesia, dan banyak pelosok-pelosok yang belum dapat media dan hanya dicekokin media-media. Nih ada Joker nih kayak gitu. Gampang terpengaruh di. Wah, kalau menurut gua kayak gitu sih, itu bahaya banget sih. Iya. Apalagi kalau mereka yang minim literasi ya, jadi gampang terhasut. Yes. Pasti gampang terhasut. Benar. Karena kita lihat aja masih sering banyak grup-grup hoax di Facebook, di grup WA keluarga, itu aja udah bikin sechaos kayak gimana gitu loh. Iya. Apalagi ini ada sosok satu orang yang luar biasa pengaruhnya terhadap dunia di daerah itu gila sih. Ya. Perkiraan skor lu berapa? Skor. Yang pertama lu berapa skor lu? Yang pertama skor gua 8,5 sih. Masih 8,5. Lu berapa? Gue 8,7. 8,7. Oke. Ya. Nah, yang kedua kira-kira berapa? 9. 9. Berapa ya? Film keluar gue udah tahu nilai 8 kali. Gue gak mau gitu high hopes kan. 8 lah. Naruh terlalu ekspektasi terlalu tinggi sakit ya? Ya takutnya begitu. Bisa. Sering pengalaman ya bro? Ya ada beberapa kali kayak gitu. Ya. Wah gila guys, masih Podcast pertama kami ya. Semoga sih bisa dilanjutin lagi. Abis ini ada film apa aja mungkin bisa dibahas seperti ini lagi. Yes, mungkin Venom menarik kali. Venom bisa kan, jarak rilis date-nya cuma beda 3 minggu dengan Joker ya. Ntar lagi di bulan depan juga, bulan Oktober menarik sih. Gua kayaknya nggak bakal tidur selama 1 bulan untuk menikmati film tersebut, soalnya emang menarik. Oke. Kayaknya itu aja kita bahas Jokernya udah lumayan panjang sih ini. Nah, ini sangat-sangat detail ya. Detail. Ya. Mungkin kalau ada yang mau menambahkan opini atau apa bisa kalian tambahkan ke kolom komentar ya. Boleh banget. Kita juga manusia, kita salah, kita pasti salah. Kita pasti kekurangan riset dan lain-lain, tapi ini benar-benar pure have fun. Have fun, mau nyoba-nyoba gitu ya. Nyoba-nyoba biar kayak orang-orang gitu. Soalnya menarik aja sih. Gue pengen ngobrol panjang aja sih sebenarnya. Ini kan kalau gue lihat kayaknya kalau diedit bisa 26 menit nih. Iya. Ya enggak? Dan lu bisa lihat sendiri nih tempatnya sangat dengan sesuai username-nya ya. Ya, apa username kita? Podkosan guys. Ya ini properti bantal juga ya. Bantal yang saya tidurin bener nih. gitu. Ya dengan tema masa fight kos-kosan lah dengan peralatan seadanya juga. Jadi ya semoga ini dapat membantu hari-hari kalian jadi lebih baik. Bisa sama-sama belajar, bisa sama-sama sharing informasi kita untuk film-film ataupun lain-lainnya. Oke, see you di episode Podkosan selanjutnya. Bye guys, sehat-sehat, dadah.